Anak-anak, kita ketemu lagi dengan pembelajaran matematika dengan materi yang masih sama tentang pola bilangan. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pola bilangan. Mengapa itu saya lakukan? Karena menurut saya atau dari hasil evaluasi saya, kalian masih kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal pola bilangan ini. Sebagai contoh yang pertama, saya akan memberikan soal seperti ini. Lihat, di sini ada pola gambar, ya, ada pola gambar seperti ini. Perhatikan pola gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, tentukan pola ke N dari gambar yang tertera di papan ini. Nah, anak-anak, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita belajar bersama-sama. Coba kamu lihat untuk gambar pertama. Berapa jumlah gambar noktah ini? Kalau gambar pertama kita anggap sebagai U1 atau berlambang U1, saya tulis U1. Ternyata noktahnya berjumlah 1. Dan pola gambar berikutnya yaitu yang kedua. Kalau kita perhatikan atau kita berlambang U2. Ternyata noktahnya ada 1, 2, 3. Dan berikutnya yaitu U3. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka U3-nya adalah 6. Sedangkan U4 kita peroleh, kita hitung saja langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan U5, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bagaimana dengan U6? Mari kita amati sekali lagi gambar berpola ini. Mari. Perolehan 1 jelas seperti ini. Sedangkan perolehan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau kita amati, mari. Untuk U2 yaitu yang ini, ternyata bisa kita lihat 1 ditambah dengan berapa ini anak? Berapa noktah? Ditambah dengan 2. Jadi saya tulis 1 ditambah 2. Sedangkan yang berikutnya 1 ditambah berapa ini? 2. Saya tulis ya. 1 ditambah 2. Ditambah berapa anak? 3. Nah, kira-kira apakah berlaku untuk yang keempat ini? Atau gambar keempat? Mari kita lihat. 1 ditambah berapa ini? 2 ditambah berapa ini? 3 ditambah berapa lagi ini? 4. Jadi 4 diperoleh dengan penjumlahan dari bilangan. Saya tulis di sini di bawahnya karena papannya ada cukup. Maaf. Atau saya hapus saja. Perhatikan, saya hapus saja biar mencukupi nanti. Saya hapus saja. Saya geser. Yaitu 4, yaitu nilainya tadi 10 diperoleh dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Sedangkan yang U5, mari kita simak bersama-sama. Maaf, ini tadi 4-nya 10, sekarang U5 adalah 15 tadi jumlahnya. Itu ternyata bisa diperoleh dari penjumlahan.
1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, untuk suku ke-6, saya kira kamu sudah bisa menentukan bagaimana besarnya U6 itu. Atau kalau saya tulis, mari untuk U6-nya. U6-nya nanti pasti akan membentuk pola seperti ini, yaitu penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah dengan 6. Ya, itu. Jadi, sekali lagi, dari pola ini anak-anak, ternyata kita bisa menentukan nilai dari 6, yaitu nilainya, perhatikan, U6, lihat, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Nah, menarik bukan? Coba, U6 ternyata penjumlahan dari bilangan asli dari 1 sampai dengan 6. Bagaimana dengan U100? Jawabnya pasti kamu sudah tahu, yaitu penjumlahan dari apa anak-anak? Bilangan asli dari 1 sampai dengan 100. Nah, untuk suku KN-nya bagaimana anak-anak? Nah, ini pertanyaannya adalah menentukan suku KN-nya. Mari kita simak bersama-sama bagaimana menentukan suku KN. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana kita menentukan nilai U6? Dulu ada seorang ilmuwan matematika yang menginspirasi kita, memberikan pembelajaran pada kita bagaimana cara menghitung secara cepat dari penjumlahan yang berpola seperti ini. Nah, mari kita amati dulu U6 ini. U6 adalah penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Nah, Gauss, seorang ilmuwan yang saya katakan tadi, menghitungnya cepat sekali anak-anak. Caranya bagaimana? Lihat. Kamu lihat. Suku pertama adalah 1. Suku terakhir adalah 6. Kalau kita amati, saya lingkari ya. 1, ini 6. Saya lingkari. 1 dan 6. Sekarang jumlahkan. Berapa jumlahnya anak-anak? 1 ditambah 6, nilainya 7. Saya lingkari. 7 bukan? Nah, oke. Kita amati, yaitu suku 2 ini. Saya tambahkan dengan 2 dari belakang. Penjumlahannya berapa dan berapa anak-anak? 2 dan 5. Saya beri kotak. Jumlahnya berapa anak-anak? Tentu saja sama, yaitu 7. Dan yang terakhir, perhatikan. Yang terakhir perhatikan. 3 dan 4. 3 dan 4. Berapa jumlahnya anak-anak? Sama pastinya. Berapa? 7. Nah, sekarang perhatikan. Ternyata dari penjumlahan yang panjang ini dapat kita sederhanakan menjadi 7 ditambah 7 ditambah 7 atau 3 kali 7. Jadi 3 kali 7 sama dengan berapa? 21. Jadi 3 kali 7 sama dengan 21. Ingat, jumlah suku yang dijumlahkan ada berapa? 6. Di sini ada 3. 6 ada 3. Terus ada lagi di sini 1, di situ 6. Pasti 7. Pasti 7. Pasti 7.
Nah, untuk yang berikutnya, pola berikutnya, saya ambil U8. U8. Jelas, penjumlahan dari 1, 2, 3, dan seterusnya, pasti di sini ada 8 yang terakhir. Ada 8 yang terakhir. Nah, berapa sekarang hasil jumlahnya? Mari kita gunakan cara yang tadi. Kita ambil, yaitu suku pertama 1, suku terakhir 8. Jumlahnya berapa, anak? 9. Dikali berapa sekarang? Nah, dari pengalaman ini, kalau 6 jadi berapa? 3. Kalau 8 pasti jadi berapa, anak? Kalau 8 jadi berapa? Jawabnya pasti 4. Sehingga hasilnya sama dengan 36. Berikutnya lagi, U14. Pasti di sini 14. Dari pengalaman ini, maka kita ambil aja suku pertama berapa? 1. Suku terakhirnya berapa? 14. Berarti 1 ditambah 14 dikali berapa, anak-anak? Ada berapa suku ini? Ada 14 suku. Ada 14 suku. Dari pengalaman tadi, 14 suku diapakan, anak-anak? Dibagi 2. Hasilnya berapa? 7. Sehingga hasilnya nanti sama dengan 7 kali 15 sama dengan 105. Nah, coba kamu amati seperti ini. Nah, untuk selanjutnya dari pengalaman ini, kita lanjutkan lagi dengan contoh yang berikutnya. Nah, bagaimana untuk suku ke N? Mari. UN, yaitu suku ke N, lambang dari suku ke N, UN. Dari pengalaman tadi, pasti merupakan penjumlahan dari 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, dan seterusnya sampai dengan N. Jadi UN pasti di sini N. Ada berapa suku di sini, anak-anak? N suku. Ada N suku. Nah, bagaimana untuk UN? Dari pembelajaran tadi, maka UN dapat kita tentukan nilainya, yaitu merupakan penjumlahan dari suku pertama, yaitu 1 ditambahkan dengan berapa? Pastinya ini. Maka saya tulis 1 ditambah N. Dikali berapa? Dikali berapa? Dikali separuhnya dari N ini, atau saya tulis N per 2. Nah, sehingga suku ke N dari pola bilangan ini adalah UN sama dengan N per 2 kali 1 ditambah N. Dan perlu kamu ketahui, anak-anak, bahwa tadi pola gambar tadi disebut pola bilangan segitiga. Jadi pola gambar tadi membentuk barisan yang disebut barisan segitiga. Dengan rumus suku ke N adalah UN sama dengan N per 2 kali 1 ditambah N. Atau boleh dibalik, anak-anak, N per 2 kali N ditambah 1, seperti ini. Cukup jelas kan? Nah, ini baru satu contoh. Mungkin untuk berikutnya, di pertemuan berikutnya akan saya berikan contoh yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.